Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Santri semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga kita bisa memulai pembelajaran kita walaupun saat ini masih menggunakan sistem daring. Semoga pembelajaran tetap bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nantinya. Terlebih dahulu perkenalkan, nama Ustadz Fakhrul Anam, diamanahi untuk mengajar pelajaran tarjim. Tentunya pelajaran tarjim berkaitan dengan Al-Quran, karena yang diterjemahkan Al-Quran. Santri semuanya, disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah kita di sini diberikan kesempatan untuk belajar Al-Quran, dan insya Allah kita termasuk orang-orang pilihan, orang-orang terbaik di sisi Allah SWT. Allahumma amin. Marilah gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, kita belajar bersama sehingga kita bisa memahami Al-Quran, menerjemah Al-Quran dengan baik. Dan pada waktunya nanti kalian atau antum semuanya juga akan mengajarkan Al-Quran. Saatnya kita belajar dan pada saatnya nanti akan mengajarkannya. Dan insya Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Untuk pembelajaran tarjim, tujuannya membantu kita semua, khususnya yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab. Agar apa? Agar ketika membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran bisa faham dengan lebih mudah dan lebih cepat, insya Allah. Tentunya kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman, tentu kita sangat atau ingin memahami Al-Quran dengan secara langsung. Ketika kita mendengar Al-Quran, langsung faham artinya. Ketika kita membaca Al-Quran, bisa langsung faham artinya. Sehingga keimanan kita bisa bertambah karena kita membaca, bisa memahami setiap ayat yang kita baca, setiap ayat yang kita dengar. Tadi tujuannya untuk membantu kita semuanya agar lebih mudah faham dan cepat faham ketika kita membaca dan mendengarkan Al-Quran. Di sini ada 3 alasan mudah faham Al-Quran. Allah telah menjamin kemudahannya. Itu yang pertama. 3 alasan mudah faham Al-Quran. Yang pertama, Allah telah menjamin kemudahannya sebagaimana difirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan
Sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Marilah kita masukkan diri kita menjadi golongan orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Karena di situ Allah menguatkan dalam ayat tadi, menguatkan dengan dua alat taukid, alat penguat. Kalau dalam ilmu nahwu dan sharaf ada lam dan qad, wala qad, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Maka kalau ada orang yang berkata, susah itu menghafal Al-Quran, susah itu memahami Al-Quran, maka harus diniatkan kembali, diperbaharui niatnya supaya Allah memudahkannya. Karena janji Allah dalam ayat ini tadi, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Apa kita mau menjadi orang yang mengambil pelajaran Al-Quran itu atau tidak? Dan insya Allah kalau kita bisa menjadi golongan orang yang mau mengambil pelajaran Al-Quran, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alasan mudah paham Al-Quran yang kedua, banyak kata-kata yang mudah difahami dan sering berulang. Difirmankan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihan masani. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik dalam bentuk sebuah kitab yang serupa dan berulang-ulang. Inilah yang akan ditunjukkan lewat metode sekejap. Nanti sampai pas slide yang selanjutnya, nanti kita akan tahu apa itu metode sekejap. 3 alasan mudah paham Al-Quran yang ketiga, banyak ayat yang berulang. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah apa? Ada berapa kali pengulangan ayat ini? Nah, ayat ini berada dalam surah Ar-Rahman yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Diulang sebanyak 31 kali dari 78 ayat. Artinya hampir setengah, hampir 50% dalam satu surah itu ayatnya berulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka tidak ada alasan susah ketika kita mempelajari Al-Quran atau memahami Al-Quran karena banyak ayat ataupun kalimat yang berulang. Nanti ketika dalam pembelajaran ke depannya, kalau Ustadz bilang faham Al-Quran, jawabannya mudah insya Allah. Sekali lagi, faham Al-Quran, jawabannya mudah insya Allah. Faham Al-Quran, mudah insya Allah. Itu jawabannya. Nanti di pembelajaran berikutnya, kalau antum kalian semuanya mendengar dari Ustadz faham Al-Quran, jawabannya mudah insya Allah. Selanjutnya, 3 aksi utama mudah paham Al-Quran. Kalau tadi alasan bahwa Al-Quran itu mudah, sekarang apa yang kita lakukan supaya Allah memudahkan jalan kita dalam atau untuk memahami Al-Quran? Yang pertama, berdoalah kepada Allah agar paham Al-Quran. Tentunya kita selalu berdoa mengharapkan agar kita dimudahkan dalam memahami Al-Quran. Yang kedua, fokus. Kita belajar fokus untuk paham Al-Quran. Yang ketiga, gunakan metode belajar yang cepat dan mudah. Tentunya dalam belajar Al-Quran itu sudah
banyak sekali metode-metode ataupun cara. Nah, maka gunakanlah metode belajar yang cepat dan mudah. Contohnya, kita kalau mau bepergian ke suatu tempat, di situ ada alat transportasi, bis, ada kereta. Selanjutnya, ada pesawat. Kira-kira mana yang lebih cepat sampai tujuan? Kalau kita mau ke Surabaya, naik bis kah, naik kereta kah, atau naik pesawat? Tentunya yang paling cepat adalah naik pesawat. Nah, maka pihak sekolah sudah memutuskan atau mengambil kebijakan untuk kita belajar tarjim untuk memahami Al-Quran menggunakan metode sekejap. Metode faham Al-Quran sekejap, sistematis, kerap, dan cepat. Untuk apa? Untuk kemampuan dasar faham Al-Quran yang luar biasa. Nah, ini penemu atau pengarang metodenya. Kemarin di Yayasan Ukhuwah mengadakan training, Ustadz termasuk pesertanya. Alhamdulillah bisa berfoto dengan Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LC. Itu pengarang metode Paham Al-Quran Sekejap. 3 keunggulan sekejap. Sistematis. Materinya diatur secara sistematis, secara bertahap dari yang paling mudah difahami. Kejap, kerap dan sering. Kerap itu sama dengan sering. Yang mana tadi di awal bahwa ayat-ayat ataupun kalimat dalam Al-Quran itu sering berulang. Maka di sini kerap sama dengan sering, kata dan pola yang sering digunakan. Jap, jalan pintas, cepat. Nah, kalau tadi diibaratkan suatu bepergian, maka pakai pesawat adalah yang tercepat. Cepat paham Al-Quran, cepat proses belajarnya. Santri semuanya, itu telah tadi mukadimah ataupun pengantar untuk pembelajaran tarjim kita ke depannya. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita dalam mempelajari ataupun memahami kitabnya. Amin ya rabbal alamin. Santri semuanya, dalam pembelajaran tarjim nantinya, nanti akan dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama, kita akan belajar pola warna. Sesi kedua, pola garis. Dan sesi ketiga, pola angka. Akan tetapi, kita fokus ke sesi yang pertama. Sesi yang pertama yaitu pola warna. Dalam tampilan slide Ustadz ini, bisa dilihat surah Al-Baqarah atau awal surah Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat ke-5. Kita bisa lihat bahwa dalam tampilan ini ada beberapa warna. Ada merah, ada biru, ada hijau, dan ada hitam. Berarti ada 4 warna. Merah, biru, hijau, dan hitam. Berarti ke depannya kita hanya belajar 4 warna tadi. Merah, biru, hijau, dan hitam. Nah, pertama, ini warna hijau. Ini gambar apa? Ini adalah gambar sawah yang hijau dan indah. Kalau kita mengingat sawah atau melihat sawah itu terdapat di negara mana? Apakah di negara Arab? Di negara Timur Tengah? Di negara mana?
ada banyak sawahnya yang hijau dan indah, bahwa banyak sawah yang hijau ini ada di negara Indonesia. Jadi, nanti kalau kita menemui warna hijau dalam ayat Al-Quran, ada warna hijau adalah bahasa Indonesia. Artinya hijau tersebut adalah Indonesia banget. Kalau ada kata Al-Quran yang warna hijau itu sama dengan artinya. Sama dengan bahasa Indonesianya. Artinya Indonesia banget. Nanti kalau Ustadz bilang hijau, antum semuanya bilang Indonesia banget. Hijau, Indonesia banget. Nah, kita selanjutnya latihan mencari kata Al-Quran yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Dalam awal surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam awal surah Al-Baqarah ini, sebagaimana yang antum lihat, yang warnanya hijau ada kalimat Allah. Nah, ada alif lam mim, ada Alkitab, Al-Ghaib, As-Shalah, Al-Akhirah. Tadi hijau artinya Indonesia banget, berarti sama dengan bahasa Indonesianya. Allah artinya Allah. Alif lam mim diartikan tetap alif lam mim, hanya Allah yang tahu maksudnya. Alkitab artinya Alkitab, Al-Ghaib, Al-Ghaib. Sekali lagi, kalau hijau sama dengan bahasa Indonesianya. Artinya Indonesia banget, sama dengan bahasa Indonesianya. As-Shalah, salat. Al-Akhirah, Al-Akhirah. Berarti kalau hijau artinya sama dengan bahasa Indonesianya. Allah, Alif Lam Mim, Alkitab, Al-Ghaib, As-Shalah. Al-Akhirah sama artinya dengan bahasa Indonesianya. Fahamal Quran? Apa jawabannya? Mudah insya Allah. Kita lanjutkan. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Ini adalah darah kita. Banyak atau sedikit jumlahnya? Darah dalam tubuh kita jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak. Banyak sekali. Tadi di awal surah Al-Baqarah ada yang warna merah, ada bidzalika la fihi alladzina wa mimma hum walladzina bima ilaika wa ma min qablika wa bi hum ulaika ala min him wa ulaika hum. Nah, nanti ini banyak berulang di ayat-ayat selanjutnya dalam
dalam Al-Quran. Nah, itu tadi hijau Indonesia banget, merah banyak banget. Kata merah atau kata yang berwarna merah dalam Al-Quran itu sekitar 100 kata. Yang berulang-ulang, hanya 100. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. 100 kata itu terangkum dalam kertas ajaib. Karena sering muncul, banyak sekali berulang. Sekali lagi, paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Hijau, Indonesia banget. Merah, banyak banget. Sampai di sini untuk pertemuan kita yang pertama kalinya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita membahas kata yang sering atau yang banyak berulang, yaitu merah, sekitar ada 100 kata. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.